Kehidupan di Palung Mariana itu kayak episode seru dari film horor, di mana makhluk-makhluknya bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga bisa memancarkan cahaya. Iya, beneran, mereka punya kemampuan bioluminesensi seperti superhero di bawah laut. Mungkin mereka butuh lampu sorot, tapi di sini mereka udah cukup kece dengan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Bayangkan tekanan di Palung Mariana itu lebih dari 1000 kali lipat tekanan di permukaan laut. Itu sama saja dengan menimpa kita dengan beban 50 pesawat jumbo jet. Nah, bagi para ilmuwan, menjelajahi daerah ini bukan sekadar petualangan, tapi lebih mirip dengan permainan video yang susah. Coba selesaikan level tekanan tinggi ini, kawan. Palung Mariana terbentuk dari pergerakan lempeng tektonik yang agak ribet, mirip-mirip drama Korea, penuh dengan konflik dan twist. Proses geologi ini juga jadi salah satu alasan mengapa lautan dalam itu penuh rahasia. Yang pasti, geografi laut di sini unik banget, sampai-sampai bisa bikin peta-peta jadi bingung. Jadi, bagaimana sih Palung Mariana bisa terbentuk? Nah, ini terjadi saat kerak bumi yang lebih tua tenggelam di bawah lempeng lainnya. Tenggelam. Seolah-olah si kerak bilang, lempeng, kamu menang deh. Ini adalah contoh dasar dari dinamika geologi yang bikin kita manggut-manggut sambil mengisap kopi. Wow, alam itu keren. Kedalaman Palung Mariana itu bikin kehidupan lautnya unik banget. Bayangkan saja, banyak makhluk di sana yang udah kita kenal, tetapi dengan adaptasi spesial untuk bertahan di kegelapan dan tekanan tinggi. Beberapa dari mereka bahkan bisa memproduksi cahaya sendiri. Jadi, daripada takut gelap, mereka malah bikin pastel lampu di bawah laut. Nah, ngomong-ngomong tentang penjelajahan laut, ekspedisi Challenger di tahun 1875 itu kayak momen wow. Ketika kapal ini menemukan kedalaman 8.183 meter yang bikin semua orang terkejut. Ini kayak mengupload video viral di TikTok, semua orang langsung nge-share dan bilang, lihat ini, guys. Itu juga menandai kemajuan besar dalam penelitian kelautan. Kapal selam Trieste, yang digunakan untuk eksplorasi Palung Mariana, dirancang khusus untuk menghadapi tekanan ekstrim. Bayangkan itu, seperti armor superhero di bawah laut. Ini jadi salah satu pencapaian terbesar dalam eksplorasi laut, seperti mendapatkan medali emas di Olimpiade, tapi versi bawah laut. Perjalanan menuju titik terdalam Palung Mariana bisa memakan waktu 4 jam 48 menit dengan kecepatan hampir 1 meter per detik. Yap, itu lebih lambat dari kamu yang nunggu temanmu buat siap-siap ke sekolah. Sementara itu, tekanan air di sana hampir 1000 kali lipat dari tekanan atmosfer. Bayangkan bawa bekal yang terlalu berat. Bukan begini caranya. Setelah mencapai kedalaman 10.911 meter, peneliti menemukan kehidupan dasar laut yang bikin terkejut. Mereka melihat ikan dan diatom yang udah pada membusuk di lingkungan yang gelap. Jadi, kayak nonton film horor, tapi kali ini kita benar-benar di tempatnya. Siapa sangka di kedalaman itu masih ada makhluk yang berani nongol? Di setiap kedalaman, suhu dan tekanannya berbeda, guys. Semakin dalam, semakin besar tekanannya, dan suhu pun makin dingin. Ini kayak ketika kamu pergi ke mall dan masuk ke toko pendingin, langsung merasakan hawa dingin yang bikin kamu meluncur lebih cepat ke bagian makanan. Zona fotik yang ada di kedalaman hingga 200 meter itu penuh dengan kehidupan laut. Banyak plankton dan hiu besar yang senang berjemur di sinar matahari. Mereka seperti penggila selfie. Sedangkan Twilight Zone, yang terletak antara 200 hingga 1000 meter, itu rumah bagi makhluk kayak ubur-ubur bercahaya dan cumi-cumi raksasa. Pesta lampu bawah laut, siapa yang gak mau? Jangan lupakan salju laut, yang jadi sumber makanan penting bagi banyak makhluk di kedalaman laut. Ini terdiri dari partikel organik dan kotoran hewan. Kalau dipikir-pikir, itu semacam menu gourmet bagi mereka. Bayangkan aja, semua hewan laut itu jadi food treat. Hiu goblin ini punya penampilan yang unik, guys. Mereka punya moncong panjang dan organ sensor yang membantu mereka mencari mangsa di kegelapan laut. Dijamin, ini adalah versi hiu yang tidak akan kamu temui di bioskop karena dia lebih mirip karakter kartun daripada hiu biasa. Zona tengah malam di laut itu kayak tempat persembunyian para makhluk misterius yang tidak menerima cahaya sama sekali. Di sini, makhluk hidup harus menggunakan kemosintesis sebagai sumber energi.
Ini seperti mereka dikejar deadline tanpa lampu, tapi tetap bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ikan naga laut dalam ini punya gigi besar dan kemampuan menghasilkan cahaya untuk menarik mangsa. Bayangkan mereka beraksi di kegelapan, seperti bintang rock yang menyiapkan panggung untuk konser. Juga, mereka memberi sinyal pada pasangan saat musim kawin, kayak mengirimkan DM romantis. Kehidupan di zona hadal itu benar-benar ekstrim, guys. Dengan tekanan tinggi dan suhu mendekati beku, tapi masih ada makhluk hidup kayak Mariana Snailfish yang sanggup bertahan. Mereka seperti para pahlawan super dari dunia bawah yang tidak pernah menyerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% DNA yang ditemukan dari dasar laut dalam ini tidak sesuai dengan organisme yang sudah kita kenal. Artinya, kita masih kurang paham soal lautan. Ibaratnya, kita baru membuka beberapa halaman di buku raksasa yang berjudul Rahasia Laut Dalam. Siapa tahu ada monster laut yang nunggu untuk ditemukan. Jadi, siap-siap ya. Saat kita menyelam lebih dalam, kita akan menemukan banyak hal menarik di Palung Mariana dan mungkin juga jawabannya seberapa banyak kita belum tahu tentang lautan yang luas ini. Mari terus jelajahi dan jadi penemu. Siapa tahu kamu jadi viral selanjutnya.